Di sebuah pesta, wanita itu ditampar keras oleh ibu pacarnya. Belum sempat bereaksi, adik iparnya langsung menyiramkan air es ke seluruh tubuhnya. Namun sang CEO bukannya membelanya, malah dengan kasar mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Tapi dorongan itu akan menjadi penyesalan terbesar seumur hidupnya. Menghadapi penghinaan dari keluarga itu, wanita itu tak mau lagi menahan diri. Dia berteriak memanggil orang. Detik berikutnya, satu regu pengawal berjalan masuk dengan rapi dari luar ruangan. Barulah sang CEO sadar, wanita yang selama ini dianggap remeh hanya seorang sekretaris. Ternyata punya latar belakang yang tak bisa dia singgung. Saat melihat wanita itu dipeluk oleh pria lain, hatinya pun panik seketika. Dia segera menyuruh pria itu untuk melepaskannya. Namun pria itu malah tersenyum dingin dan balik bertanya, dengan dasar apa dia berhak memerintah orang lain, bahkan di depan semua orang. Dia mengejek sang CEO, yang bahkan tak berani mengakui status pacarnya. Sedangkan dirinya berani menggenggam tangan wanita itu di depan umum. Keesokan harinya, CEO itu terus-menerus menelpon wanita itu. Namun ternyata dia sudah diblokir. Saat seorang teman datang menjenguk ke kantor, dia langsung merebut ponsel dan mencoba menelpon dari sana. Tapi tetap tak diangkat. Demi mendapatkan kembali wanita itu, dia pergi sendiri ke tempat tinggal lamanya. Namun ternyata wanita itu sudah pindah. Saat dia panik dan bersumpah akan menemukan wanita itu, sahabat wanita itu datang membawa sebuah dokumen. Barulah sang CEO tahu bahwa dia akan segera menjadi seorang ayah. Saat masih terkejut oleh kabar itu, sahabat wanita itu menyerahkan sebuah rekaman suara. Begitu mendengarnya, tubuhnya langsung membeku. Anak yang seharusnya jadi miliknya, ternyata sudah digugurkan karena ulahnya sendiri. Ternyata wanita yang selama ini dia abaikan adalah putri tunggal dari orang terkaya yang menguasai logistik nasional. Dulu demi tidak membebani sang CEO, dia sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Hanya diam-diam menjadi sekretaris pribadi di sisinya. Bahkan dia sempat membuat kesepakatan dengan sang ayah. Jika dalam 2 tahun bisa menikah dengan CEO itu, maka dia tak perlu mewarisi perusahaan keluarga. Namun jika gagal, dia harus kembali dan mengambil alih jabatan pemimpin. Selama 2 tahun ini, di siang hari dia menjadi sekretaris pribadi sang CEO. Di malam hari dia menjadi kekasih rahasia yang tak pernah diakui. Dia pikir setelah melewati semua ini, akhirnya bisa menikah dengan pria yang dicintainya. Tak disangka, sang CEO malah memilih bertunangan dengan wanita lain. Wanita itu awalnya masih berharap akan mendapat penjelasan. Namun ternyata dia hanya dianggap sebagai pelampiasan. Dia pun memutuskan untuk pergi dan mengakhiri hubungan ini. Tapi justru saat itu, dia mengetahui bahwa dirinya tengah mengandung. Dan kini sang CEO malah menjadi orang yang secara tak langsung membunuh anak mereka sendiri. Hati wanita itu benar-benar hancur. Hingga saat melihat wanita itu dipeluk oleh pria lain, barulah sang CEO sadar betapa dia mencintai wanita itu. Tapi semua sudah terlambat.